بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang Awsaful Jannah, sifat-sifat tempat yang kekal yang dipersiapkan bagi kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan kunci untuk membuka pintu surga. Bahwa di sana ada kunci yang harus dipersiapkan oleh setiap manusia apabila mereka hendak masuki surga. Masing-masing dari mereka, dan tidak boleh diwakili oleh yang lainnya. Masing-masing dari mereka harus memegang kunci tersebut. Dan kunci itu adalah La ilaha illallah. Namun tidaklah cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun kita harus melihat tuntutan-tuntutan dari kalimat La ilaha illallah itu dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan melaksanakan apa yang telah menjadi tuntutannya, yaitu mengamalkan syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Demikian pula yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa ahlul jannah sebelum mereka masuki surga, maka di sana ada kitab yang diberikan kepada mereka, yang mana kitab tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan izin kepada seorang untuk masukinya kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dicocokkannya kitab tersebut dengan hamba yang akan memasuki surga, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat At-Tabrani. Namun kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa kitab itu bukanlah hanya didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia akan masuk surga, namun sudah ada ketetapan-ketetapan sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, baik tatkala dia di alam barzakh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya dalam illiyin kalau dia termasuk di antara orang-orang yang berbahagia, atau ke dalam sijjin apabila dia termasuk ke dalam orang-orang yang sengsara. Bahkan sebelum itu, ketika dia masih dalam keadaan janin,
dalam kandungan ibunya, Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan pada malaikat untuk menulis ketetapan yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala baginya. Sengsarakah dia ataukah dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan? Bahkan sebelum itu pula Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi mereka ada mitsaq, ada perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka telah mempersaksikan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka pun menjawab, bala, bahwa engkau adalah Rabb kami. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menetapkan bagi mereka ketika Allah mengeluarkan dari sulbi Adam, di antara mereka ada yang telah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam surga, ada pula yang telah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Telah kita sebutkan pula riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, di mana beliau bercerita tentang orang-orang yang setelah mereka meninggal, mereka akan mengalami satu alam yang disebut dengan alamul barzakh atau alam kubur. Bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan, maka mereka pun mendapatkan kenikmatan kubur. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang jiwanya telah diwafatkan dengan diutusnya para malakul maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Walhasil kisah dari hamba tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, dibungkus dengan kain kafan dan hanut, ya, lalu kemudian dia dimuliakan dan dicabut ruhnya dengan baik, dan ruhnya tersebut diberikan harum-haruman yang sangat harum sekali. Lalu kemudian dia pun mendapatkan kenikmatan kubur sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan kita lanjutkan kembali kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang mereka yang akan mengalami alamul barzakh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abdal kafir, adapun seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin 'ala al-akhirah, apabila dia telah terputus dari dunia dan dia memasuki gerbang akhirah. Dia memasuki gerbang akhirah. Yang dimaksud dengan gerbang akhirat di sini adalah alam barzakh itu tadi. Alam barzakh. Karena alam ini ada 3 yang akan dilalui oleh manusia setelah mereka terlahir ke dunia ini. Di sana ada darud dunia. Di sana ada darul barzakh. Dan yang terakhir adalah darul akhirah. Di sana ada alam dunia yang sekarang ini kita mengalaminya. Ada pula alamul barzakh setelah kita meninggal. Dan yang terakhir adalah alamul akhirah. Maka alam barzakh merupakan alam yang kedudukannya sebagai pintu gerbang menuju akhirah. Maka apabila seorang menghadap ke pintu gerbang akhirat tersebut, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Maka hamba yang kafir ini yang akan meninggal, maka turunlah kepadanya para malaikat. Yang malaikat ini bentuknya memiliki wajah-wajah yang hitam, wajah yang menyeramkan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin bahwa apabila malaikat tersebut datang dalam keadaan berbentuk wajah yang sangat putih cerah, seakan-akan pada wajah mereka itu ada matahari yang bersinar, maka ini menunjukkan kebaikan bagi hamba tersebut. Dan tentunya ini termasuk alamul ghaib yang wallahu a'lam bissawab tentang hakikat dari kejadian tersebut. Walhasil bahwa apabila yang datangi itu seorang hamba yang kafir,
yang musyrik, bukan dari kalangan kaum muslimin, maka yang akan mencabut nyawa mereka adalah para malaikat yang hitam-hitam wajahnya. Ma'ahumul masuh fayajlisuna minhu maddal basar. Mereka sambil membawa al-masuh, kain yang kasar, bukan kain yang halus, kain yang kasar sekali, diberikan untuk ruh dan dipersiapkan untuk ruhnya si kafir ini tadi. Lalu mereka pun duduk darinya sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul. Lalu setelah itu datanglah malakul maut, malaikat yang akan mencabut nyawanya. Lalu dia pun duduk di sisi kepala dari si kafir itu tadi. Fayaqulu, lalu dia pun mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu. Keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahannya. Qala fatughraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffudu minas sufil mablul. Maka setelah malakul maut ini memerintahkan kepada ruhnya si kafir ini untuk keluar menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahannya, maka ruh ini tadi ditenggelamkan ke jasadnya. Jadi dipaksa untuk dimasukkan ke dalam jasadnya lagi. Ya, setelah ditenggelamkan sedalam-dalamnya, fayantazi'uha. Lalu kemudian ditarik oleh malakul maut ini dengan keras. Ya. Ditarik oleh malakul maut setelah dimasukkan ke dalam tubuhnya, lalu kemudian ditarik dengan keras. Kama yuntaza'u as-saffut. Ya. Seperti ditariknya as-saffut. Ya. As-saffut ini alat yang digunakan untuk menusuk daging. Nah, ya, alat yang digunakan untuk menusuk daging tersebut. Kalau orang bikin sate misalnya, itu tusukannya. Nah, maka malakul maut ini tatkala akan mencabut ruh tersebut, maka ditarik seperti itu keadaannya. Ya. Atau ibaratnya seperti tombak, ya, yang di depannya itu ada bentuknya seperti anak panah. Ketika ditarik akan mengeluarkan dan akan menghamburkan dagingnya. Waliyadzubillah. Yang di sini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa sakitnya, betapa pedihnya seorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pada akhir hayatnya. Minas sawfil mablul, dari kulit yang dalam keadaan basah. Ya. Seakan-akan tusuk itu ditarik, ya, dari dagingnya dalam keadaan kulitnya itu masih basah. Kalau sudah dalam keadaan kering mungkin mudah untuk ditarik, tapi dalam keadaan basah, ya, anggaplah kalau seperti anak panah ditancapkan ke dalam tubuh seorang, lalu kemudian begitu ditarik akan mengeluarkan isi perutnya. Waliyadzubillah. Fayakhudhuha. Lalu malakul maut pun mengambil ruh itu. Subhanallah. Di dunia saja sudah disiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum adzabun fid dunya, wala adzabul akhirati asyaq." Mereka sudah mendapatkan siksaan itu di dunia. Apalagi di akhirat. Siksaannya lebih keras. Lebih pedih. Lebih menyakitkan, berlipat-lipat ganda siksaan itu yang akan mereka rasakan di neraka nantinya. Lalu kemudian diambillah roh ini oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Maka apabila telah diambil roh tersebut oleh malakul maut, maka para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam itu tadi, mereka tidak membiarkan ruh itu untuk mereka pegang di tangannya sedikit pun, sampai mereka langsung memasukkannya ke dalam al-masuh, ke dalam kain yang kasar itu tadi, ke dalam kain yang kasar, dan sama sekali tidak ada bau yang harum sedikit pun, bahkan yang keluar adalah bau yang sangat busuk. Kata beliau, wa yakhruju minha
ka'anta mirihi jifatin wujidat 'alal ard, dan keluarlah dari kain itu bau yang sangat busuk sekali, ya. Lebih busuk daripada baunya bangkai yang paling busuk yang diketemukan di atas muka bumi ini. Ya, tidak punya kehormatan. Ruhnya orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihargai, tidak seperti ruh seorang mukmin, dihargai. Nah, dimasukkan ke dalam hanut, masukkan ke dalam al-kafan, dihormati dan diberikan wangi-wangian yang sangat harum sekali. Sehingga setiap para malaikat itu membawa dari satu langit ke langit yang berikutnya, maka mereka selalu bertanya-tanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Apa ini? Ruh yang sangat harum sekali. Akan tetapi keadaan orang yang kafir waliyadzubillah, penderitaan sebelum mereka merasakan siksaan yang paling pedih ketika mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Fayas'aduna biha, maka para malaikat ini pun membawa roh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Maka tidaklah mereka melewati satu kelompok dari malaikat, melainkan malaikat tersebut selalu bertanya, ada apa ini? Ruh yang sangat busuk ini. Dari mana? Ini milik siapa ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka mereka yang membawa ruh ini tadi, mereka pun menjawab, Fulan ibnu Fulan. Ini ruhnya si Fulan bin Fulan ini. Bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka mereka akan memberi nama dengan namanya yang paling buruk. Ya, yang pernah dia diberi nama ketika di dunia ini. Dengan nama yang paling buruk. Berbeda dengan rohnya seorang mukmin dengan nama yang paling baik. Oh, ini ruhnya si Fulan, Fulan bin Fulan. Nah, dengan kebaikan ruh itu, maka akan terangkat pula ruh keluarganya, ruh orang tuanya. Oh, ini Fulan bin Fulan. Nah, akan membawa nama harum. Akan tetapi kalau rohnya kafir, musyrik, na'am, maka yang disebut adalah nama yang paling jelek. Fulan bin Fulan, diikutkan lagi nama orang tuanya, sehingga membuat jelek, ya, nama orang tuanya tersebut. Hatta yantahiya ila sama'id dunya, sampailah ruh ini ke langit dunia, belum sempat sampai ke atas, ya. Kalau rohnya seorang mukmin sampai ke tingkatan langit yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Namun rohnya si kafir ini baru sampai ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Lalu kemudian minta dibukakan untuk menuju ke langit yang berikutnya, tapi tidak dibukakan. Ya, tidak diberikan izin untuk terus naik ke atas langit, tingkatan demi tingkatan, tidak. Begitu dia sampai ke langit dunia, sudah itulah batasan dia. Tidak akan naik lagi ke atas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memurkainya dan marah terhadap ruh tersebut. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan baginya pintu langit tersebut. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang terdapat dalam suratul A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama', tidaklah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Sampai seekor unta bisa masuk ke lubang jarum, baru mereka bisa masuk ke dalam surga. Kapan itu? Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Ya, tidak mungkin. Nah, mustahil. Maksudnya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Disebabkan karena rohnya yang kafir musyrik. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah azza wa jal as-salamah. Fayaqulu Allah azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulis nama dia di dalam as-sijjin. Menunjukkan kesengsaraan. Di bumi yang paling bawah. Ya. Jadi kalau rohnya orang kafir itu direndahkan serendah-rendahnya. Sebagaimana tempat nasibnya nanti di hari kiamat kelak. Ya,
di bawah bumi, paling dasar. Itulah neraka. Wa tutrahu ruhuhu tarha, dan dilemparkan, ya, dicampakkan rohnya begitu saja. Tidak diperhatikan, tidak ada kehormatan bagi rohnya orang-orang kafir. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia itu jatuh dari langit. Binasa. Jatuh dari langit. Nah. Ketika dia jatuh dari langit, dilemparkan begitu saja, dicampakkan rohnya, lalu disambar oleh burung. Ya. Ataukah dia akan dilemparkan oleh angin, lalu kemudian dilemparkan dan dibawa ke tempat yang sangat jauh sekali. Yakni hina. Tidak ada kehormatan. Tidak ada yang memperdulikan. Nah, kebinasaan. Itu sebelum mereka merasakan siksaan akhir, waliyadzubillah. Siksaan di dunia, siksaan di alam barzakh, siksaan demi siksaan. Setelah dia mati, penderitaan. Di atas penderitaan, terus menerus demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun dan para pengikutnya, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka terus diperlihatkan mereka. Ya. Melihat neraka sekali saja sudah dalam keadaan ngeri sekali. Penderitaan. Ini diperlihatkan pagi sore terus. Setiap hari dihadapkan pada mereka di alam kuburnya mereka. Sampai sekarang ini Firaun dan para pengikutnya terus mereka merasakan siksaan itu di alam barzakh. Ketika tegak hari kiamat nanti, lebih pedih lagi siksaannya. Lemparkan mereka ke dalam neraka, waliyadzubillah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Lalu kemudian dikembalikan rohnya si kafir itu tadi ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakan. Lalu kemudian dua malaikat pun mendatangnya. Fayujlisanihi fayaqulani lah. Lalu mendudukkannya dan keduanya bertanya kepada dia, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul, maka dia menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Ditanya, man Rabbuk? Saya tidak tahu. Gak bisa menjawab. Jangan terfikirkan oleh kita, ya ikhwan, bahwa gampang kalau cuma ditanya, man Rabbuk, pertanyaan TK. Gampang ini jawabannya. Rabbi Allah, Nabi Muhammad, dinil Islam. Tapi permasalahannya, ikhwan, permasalahan amalan. Seseorang, mudah dan sulitnya dia akan menjawab pertanyaan tersebut tergantung dari amalan salehnya. Dari amalan salehnya dia. Apabila dia kafir, dia tidak akan bisa menjawab. Walaupun dia menghafalnya 1000 kali. Seperti dia membaca surah Al-Fatihah misalnya. Tapi kalau dia kafir, keluar dari Islam, murtad, waliyadzubillah, maka dia tidak akan mampu. Dia akan selalu mengatakan, la adri. Aduh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nas'alullah salamah. Fayaqulani lahu, lalu kemudian keduanya bertanya lagi kepada dia. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri. Dia lagi-lagi mengatakan, aduh, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama'. Maka terdengarlah teriakan dari langit. An kadzaba abdi, menyatakan telah dusta hambaku. Fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkan dia dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan baginya pintu menuju neraka. Ini akan diperlihatkan terus. Di alam barzah dia akan melihat di mana nasibnya nanti dari neraka itu, waliyadzubillah. Fayatihi min harriha wa sumumiha wa yadhiqu alaihi qadruhu hatta takhtalifa adla'uh. Ya. Maka datanglah panasnya dan racunnya. Neraka itu akan mendatangi kuburannya, tempat di mana dia tinggal di situ. Dan akan disempitkan kuburannya
sampai hancur tulang belulangnya, tulang rusuknya hancur semua. Karena dihimpit kuburan itu. Ya. Lah tapi kenapa ada kuburan orang kafir tetap saja sehat-sehat saja di laboratorium? Nah, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Ikhwani fiddin azakumullah, sekali lagi kita mengatakan bahwa alam barzakh itu adalah alam yang sama sekali tertutup bagi kita. Kita tidak mengetahuinya sama sekali. Itu alam gaib, alam tersendiri. Ya. Yang di luar pengetahuan kita. Kapan kita mengetahui? Setelah kita mati. Kita akan mengalami alam tersebut. Nah, seseorang tetap mendapatkan kenikmatan kubur walaupun secara zahir kita melihat dia berada di kuburannya dengan ukuran yang sesuai dengan tubuhnya. Dan seseorang akan tetap merasakan siksaan kubur, azabul qabr, walaupun dia ditempatkan di tempat yang enak, ya, yang ber-AC, ataukah di laboratorium, atau tempat peti jenazah. Dalam keadaan kita melihat jenazahnya biasa-biasa saja. Permasalahan-permasalahan gaib, ya, di luar dari kemampuan kita untuk mengetahuinya. Sebagai contoh saja, ya, untuk membuktikan akan kebenaran itu, dan kita sebagai seorang muslim tentunya wajib beriman pada perkara-perkara yang gaib. Namun sebagai contoh, sebagai pendekatan untuk meyakini hal tersebut, kita di dunia ini terkadang kita tidur dan bermimpi, ya kan? Coba, di antara kita ada yang bermimpi enak, ada yang bermimpi menakutkan, ya. Kadang-kadang dia bermimpi dikejar oleh makhluk yang sangat menyeramkan, hitam misalnya. Ya, dalam keadaan dia ketakutan sekali dalam mimpinya, padahal dia tetap di pembaringannya, ya kan? Dia di atas tempat tidurnya, mungkin dia tidur di ruangan yang ber-AC, Masya Allah nikmat dengan istrinya. Dalam keadaan dia merasakan ketakutan yang sangat, ya, didatangi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, kepalanya dipentungi, dalam keadaan dia merasakan kesakitan, ya kan? Padahal nggak ada yang mukul dia. Dia tetap di atas pembaringannya. Nah, tidak ada yang mukuli dia, tapi dia merasakan sakit. Dan itu kita semua merasakan itu, ya, iya kan? Demikian pula sebaliknya, seorang terkadang merasakan kenikmatan saat mimpi. Ya, di hadapannya ada, Masya Allah, makanan yang sangat lezat, makanan yang enak misalnya, buah-buahan. Kita makan, rasanya enak sekali kalau dalam mimpi itu. Nah, sampai terkadang, wallahu alam kalau yang lain ya, terkadang, ya, kalau ana mungkin pernah merasakan bahwa dalam mimpi itu saya mengetahui bahwa saya bermimpi. Ya, saya mengetahui bahwa saya bermimpi. Mungkin sebagian ikhwan merasakan itu, iya kan? Dalam mimpi mengetahui bahwa dia dalam keadaan bermimpi. Ya. Dalam keadaan dia diberikan kenikmatan. Di hadapannya berbagai macam makanan dan minuman. Dia merasakan kelezatan yang sangat sekali. Ya, sempat terfikir, wah, mudah-mudahan ini saya bisa membawanya ke alam sadar. Ya. Mudah-mudahan saya bisa membawanya ke alam sadar. Dipegang semua makanan itu. Nah, ternyata setelah bangun dari tidurnya nggak ada sama sekali. Nah, ya, hampa. Walhasil ya ikhwan, bahwa ini dirasakan kenikmatan, kengerian, ketakutan, perasaan sakit, dipukul. Itu dirasakan. Dan itu alam tersendiri. Kalau ini saja kita meyakini akan adanya itu, kenapa kita tidak meyakini adanya siksaan kubur bagi orang-orang kafir dan kenikmatan kubur bagi kaum mukminin? Nah, hatta takhtalifa adla'u, sampai hancur tulang rusuknya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, qabihul thiyabi, muntinur rih. Lalu kemudian dia pun didatangi oleh seorang laki-laki yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, dan sangat bau, sangat busuk yang keluar dari tubuhnya. Fayaqululah, lalu kemudian dia pun mengatakan kepada orang yang disiksa itu tadi, si kafir itu tadi, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan sesuatu yang engkau rasakan dari kejelekan. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah harimu yang kamu dahulu janjikan, kamu akan mendapatinya. Fayaqulu man anta, lalu si kafir ini bertanya, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajah kamu wajah yang mendatangkan kejelekan.
Fayaqul ana amalukal khabith. Maka berkata orang ini, saya adalah amalanmu yang buruk. Itulah temannya dia nanti di alam barzakh waliyadzubillah. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Maka berkata si kafir ini, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Di saat itu saya sudah menderita, apalagi kalau hari kiamat. Ketakutan dia akan merasakan siksaan yang lebih pedih. Jauh lebih pedih daripada yang dia rasakan di alam barzakh tersebut. Wa rawahu Abu Dawud bitulihi binahwi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan panjang lebar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ini. Fahadha huwa tauqi'u wal mansyurul awal. Maka inilah tauqi' atau ketetapan kitab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya, yang sengsara dalam sijjin, yang bahagia dalam illiyin. Wa ammal mansyurul tsani fa huwa ma dzakarna min hadits at-Tabrani. Adapun kitab yang kedua, yaitu yang telah kita sebutkan tadi dalam hadis at-Tabrani, yaitu di saat seseorang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Faslun, pasal yang berikutnya, fi sufufi ahlil jannah. Penjelasan tentang berbarisnya penduduk surga. Berapa baris mereka? Ya. Berapa saf di mana mereka akan memasuki surga. Maka di sini akan disebutkan beberapa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah saf-safnya penduduk surga. Rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi bi isnadin sahihin an Buraidah bin al-Hasib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Buraidah bin al-Hasib. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, bahwa penduduk surga itu saf dan barisan mereka ada 120 saf. Ishruna wa mi'atu saffin. Hadhil ummatu minha 80 saffan. Jadi penduduk surga ada 120 saf. Umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbaris dan mendapatkan 80 saf. Subhanallah, terbanyak. Walhamdulillah. Ya, kenikmatan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini 80 saf dari 120 saf. Berarti berapa kalau dibandingkan secara keseluruhan umatnya Rasulullah SAW yang masuk ke dalam surga? Berapa? Berapa persen? Hah? 2/3. Iya kan? 2/3. Nah. 80/120. Nah. Walihadzal hadits syawahid. Hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi sahih, ya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan hadis ini memiliki penguat-penguat dari jalan yang lain. Min hadis Abi Hurairah alladzi rawahu Abdullah bin Ahmad qala. Di antaranya adalah hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, lamma nazalat, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ada sekelompok yang masuk ke dalam surga dari orang-orang terdahulu dan sekelompok pula dari orang-orang belakangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, antum rubu'u ahlil jannah. Beliau bersabda di hadapan umatnya, kalian wahai umat Islam akan mendapatkan bahagian dari surga 1/4 dari penduduk surga. Itu perkataan beliau yang pertama. Lalu ditambah lagi oleh Allah. Maka Rasulullah merubah kembali. Antum thuluthu ahlil jannah. Kalian bahkan 1/3 penduduk surga. 1/3 penduduk surga. Kemudian ditambah lagi oleh Allah. Antum nisfu ahlil jannah. Kalian menjadi setengah penduduk surga. Ya, setengahnya berarti 50%. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, antum thulutsa ahlil jannah.
kalian itu 2/3 penduduk surga dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Qala Tabrani tafarrada bi raf'ihi Ibnu Mubarak an Ats-Tsauri, telah bersendiri dalam menyebutkannya secara marfu' Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats-Tsauri. Walahu syahidun aidan min hadits Ibnu Mas'ud 'inda Tabrani qala, ada penguat lagi dari jalan yang lain, yaitu hadisnya Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Tabrani. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum wa rubu'ul jannati lakum wa lisairin nasi 3/4. Bagaimana kalian wahai umat Islam, wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kalian mendapatkan 1/4 surga, 1/4 dari penduduk surga itu untuk kalian, sedangkan 3/4 itu akan didapatkan oleh umat-umat sebelum kalian. Gimana kalian? Qalu, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, mau apa lagi kalau sudah mendapatkan itu? Lah itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, kaifa antum wa thuluthuha? Bagaimana kalian di saat kalian menjadi 1/3 penduduk surga dibandingkan umat-umat sebelumnya? Qalu dzaka aktsar, kata para sahabat, wah itu lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak dari sebelumnya. Qala kaifa wasyatru lakum? Lalu kata Rasulullah SAW lagi, gimana menurut kalian kalau kalian menjadi 1/2 penduduk surga? Qalu dzaka aktsar, kata para sahabat, nah, itu lebih banyak lagi dari sebelumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ahlul jannati 20 wa 100 saf, lakum minha 80 saffa. Penduduk surga itu ada 120 barisan, kalian akan menguasai 80 saf. Kalian berada di 80 barisan. Berarti bukan hanya setengah. Kemudian ditambah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Tabrani aidan an hibri hadhihi al-ummati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Juga diriwayatkan oleh Tabrani seperti ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Namun dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Yazid Al-Bajali dan perawi ini dibicarakan. Wa warada fi sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amatarlauna an takunu rubu'a ahlil jannah? Apakah kalian ridha di saat kalian menjadi 1/4 penduduk surga? Fakabbarna, kami pun bertakbir mendengarkan itu. 1/4, alhamdulillah. Ya. Tsumma qala, lalu kata Rasulullah SAW lagi, amatardawna an takunu thulutsa ahlil jannah? Apakah kalian tidak ridha untuk kalian menjadi 1/3 dari penduduk surga? Fakabbarna, kami bertakbir lagi. Ya. Menunjukkan rasa bangga dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Sesungguhnya aku mengharapkan kalian menjadi setengahnya penduduk surga. Ini harapan Rasulullah SAW. Namun ternyata yang menjadi kenyataan adalah umat ini lebih dari setengah. Mereka 2/3 dibanding umat sebelumnya. Wa sa'ukhbirukum an dzalik. Dan saya kabarkan kepada kalian tentang hal itu. Mal muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayda. Ketahuilah, kata beliau, tidaklah kaum muslimin itu dibandingkan dengan jumlahnya orang-orang kafir, melainkan kedudukan kaum muslimin atau jumlahnya kaum muslimin itu seperti rambut putih atau bulu yang putih, ya, pada seekor kerbau yang berwarna hitam. Ini satu bulu yang putih sendirian, ya, yang terasingkan dari kerbau atau sapi yang berwarna hitam. Ini cuma satu bulu saja. Ya, ini sungguh sangat sedikit kaum muslimin, ya, dan sungguh sangat banyak sekali orang-orang kafir. Nah,
Menunjukkan kafiran sebelum diutusnya Rasulullah SAW masih lebih banyak lagi. Nah. Au kasyaratin bayda fi thawrin abyad. Atau sebaliknya. Kedudukannya kaum muslimin itu seperti rambut, sehelai rambut atau sehelai bulu yang berwarna hitam pada seekor sapi yang berwarna putih. Ya. Seluruhnya itu satu badannya semua orang-orang kafir. Sedangkan sehelai rambut itulah muslim. Ya. Menunjukkan sedikitnya, minoritasnya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti mayoritas dari manusia ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tanafi baina hadzal hadits wa baina ma sabaqa min kaunihim thulutsa ahlil jannah. Dan tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, bahwa kedudukan atau jumlah penduduk atau jumlah kaum muslim yang akan masuk ke dalam surga itu 2/3 dibandingkan umat-umat sebelumnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam raja awalan ay yakunu syatra ahlil jannah. Karena Nabi SAW pada awalnya mengharapkan agar umat ini menjadi setengahnya penduduk surga. Fa'atahu Allahu subhanahu raja'ah. Maka Allah memberikan harapan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Wazada alaihi sudusan akhar. Namun ditambah lagi oleh Allah 1/6 berikutnya. Wa fadlullahi wasi'un. Wa huwa subhanahu wa ta'ala dzul judi wal ihsan. Dan keutamaan Allah itu sangat luas sekali. Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan dan maha memiliki berbagai macam kebaikan. Faslun fi sifati awwali zumratin tadkhulul jannah. Pasal yang berikutnya, sifat kelompok yang pertama yang akan memasuki surga. Bagaimana keadaan mereka? Ya, ini penting untuk kita ketahui. Ya. Sebagai targhib untuk mendorong kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara mereka. Jaa fi sahihain min hadits Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Telah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin talijul jannata. Kelompok yang pertama yang masuk ke dalam surga, suratuhum ala suwaril qamar lailatal badr. Wajah-wajah mereka itu seperti bulan di malam bulan purnama. Yakni bercahayanya wajah-wajah mereka dan terangnya menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada waktu itu dalam keadaan bercahaya. Ya. Lailatul Badr, seperti bulan di malam bulan purnama. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah di dalam surga itu. Jadi enggak ada ludah, enggak ada lagi seperti sekarang tuh. Ada. Nah. Wala yatamakhatuna fiha, mereka tidak diserang flu. Ya. Jadi enggak ada ingusnya, ya. Mereka tidak mau kayak seperti dunia ini jorok betul rasanya kita. Ya. Ketika mendengarkan hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan penduduk surga, malu sendiri kita. Nah, berarti memang kita ini jorok betul. Nah, penuh dengan kotoran gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ada kotorannya. Di rambutnya ada ketombenya, ya, sampai di kaki ada tai kukunya. Allahul musta'an. Mereka dalam surga tidak ada itu, enggak ada ludah, ya. Mereka tidak mengeluarkan ingus, ya, enggak ada mukhat. Wala yataghawwatuna fiha, mereka tidak buang air lagi di surga itu, ya. Jadi makan seenaknya, mau minum seenaknya. Mau bergaul dengan bidadari, bergaul seenaknya. Karena mereka diberikan kekuatan 100 laki-laki. Satu laki-laki kekuatannya dalam surga, ya, itu menjadi 100 kali lipatnya laki-laki. Nah, subhanallah. Power yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kenikmatan. Nah, mereka makan. Apa yang mereka inginkan ada.
Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dalam surga itu apa saja yang diinginkan oleh diri kita. Ya, dan lezat di pandangan mata. Nah, di dalam riwayat Ibnu Abi Dunya yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau seorang itu hendak minum, ya, bukan karena kehausan, hanya untuk mencari kenikmatan semata. Jadi dia berangan-angan untuk minum. Ketika dia memikirkan untuk minum, maka cere itu datang sendiri, terbang sendiri ke dia. Ya, tinggal terus dituangkan, ada yang menuangkan sendiri terus, ya, terus masuk sendiri ke mulutnya, minum, ya, dengan penuh kenikmatan. Setelah itu cereknya ini terbang sendiri menuju ke tempatnya kembali. Teknologi apa dalam surga itu? Nah, ya, kok datang kembali, ya. Nah, itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah buang air besar, enggak buang air kecil. Nah. Aniyatuhum wa amsyatuhum adz-dzahab wal fiddah. Bejana-bejana mereka dan sisir-sisir mereka itu emas dan perak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengharamkan kita kaum muslimin untuk makan dan minum dari bejana perak atau emas. La ta'kulu fi sihafihima wa la tashrabu fihima fa innaha lakum fid dunya wa lahum fil akhirah. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan padanya. Itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, tapi untuk kalian nanti di akhirat. Sisir-sisir mereka dari emas dan perak. Loh, kok ada sisir ya? Apa rambut pada waktu itu acak-acakan kok sampai kita diberikan sisir oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan semata-mata kenikmatan, ya. Makan dan minum bukan karena kelaparan, bukan karena kehausan, semata-mata kenikmatan. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa majamiruhum al-aluwatu. Ya. Dan majamir dari majmarah, bukhar, dupa. Apa itu? Yang biasanya dibakar itu kalau, ya, kalau dibilang kemenyan kok kayak dukun gitu. Nah, ya, bukhar. Nah, itu namanya mabkhar. Nah, sesuatu yang digunakan untuk mengharumkan ruangan, ya, dan yang semisalnya. Nah, itu dari al-aluwah. Al-aluwah itu sejenis kayu yang digunakan untuk mengharumkan. Nah, kalau seperti di Indonesia namanya apa, ikhwan? Kayu apa itu? Gaharu, ya. Wallahu a'lam apakah itu yang dimaksud. Nah, yang jelas apa-apa yang kita sebutkan di sini, ikhwan, makan, minum, meja dan seterusnya, tidak tergambarkan oleh kita hakikatnya yang terjadi di dalam surga. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita apa-apa yang dalam surga seperti apa-apa yang ada di dunia dalam hal nama. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Dalam surga ada buah-buahan. Apa sih yang kita inginkan? Ya, dalam surga ada susu, dalam surga ada khamr, dalam surga ada air, tapi berbeda. Apa yang kita akan dapatkan dalam surga dengan sesuatu yang kita dapatkan di dunia. Warashhuhum al-misk. Keringat mereka itu baunya bau misik. Parfum yang sangat harum sekali. Ya, minyak kasturi kata orang. Nah, sangat harum sekali. Nah, itulah hasil dari yang mereka makan. Jadi kalau mereka makan, mereka enggak buang air. Tidak ada buang hajat di sana. Yang enggak ada WC dalam surga itu. Ya. Lah terus kemana itu? Makannya kemana? Berubah menjadi keringat dan keringat itu menjadi harum sekali. Jadi misik. Nah, walikulli wahidin minhum zaujatan. Dan masing-masing dari setiap mereka masing-masing poligami. Minimal istrinya 2. Ya. Jadi dalam surga itu enggak ada yang monogami, enggak ada. Enggak ada yang cuma punya 1, enggak ada. Gak laku dalam surga itu. Dalam surga itu yang dikenal poligami. Nah, minimal 2 istri. Nah, bidadari tentunya.
Nah, ya. Sebagian mereka diberikan kelebihan-kelebihan yang lain. Orang yang mati syahid misalnya. Mati syahid ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 72 bidadari. Nah, 72 bidadari. Satu aja sudah subhanallah. Mabuk kepayang kita. Apalagi kalau 72. Yang satu pijitin kaki, yang satu pijitin tangan. Nah, sampai puas antum. Nah, subhanallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahlu syurga. Nah, ya. Kalau istri kita soleh, akan menjadi teman kita, akan menjadi bidadari pula. Bidadari yang lebih cantik. Ya. Jadi kalau bidadari itu berasal dari kampung dunia, menuju ke akhirat, itu lebih cantik daripada bidadari lokalan. Yang memang sudah aslinya dalam syurga. Beda. Ya. Kalau di dunia lebih cantik mereka kalau dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ketika mereka di dunia ada taklif, ada beban. Dengan itu dia taat, menjadi seorang wanita muslimah yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah cintai dia. Dan Allah meridhai dia. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia menjadi bidadari yang jauh lebih cantik daripada bidadari lokal. Nah. Ya, mereka ini datang dari jauh, dari kampung dunia. Subhanallah. Sehingga dia berbangga dengan itu. Dikumpulkan kembali dengan suaminya. Apabila mereka semua saleh. Nah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu mereka akan masukinya bersama dengan orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka, dari istri-istri mereka, dari keturunan mereka. Dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kalau istri durhaka, istri bermaksiat, tidak taat kepada suami, marah bidadari yang ada di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tu'dhi imra'atun zawjaha. Tidaklah seorang istri itu membikin marah suaminya, mengganggu suaminya, illa qalat zaujatuhu allati fis sama', melainkan akan berkata istrinya si laki-laki ini, kalau dia termasuk di antara penduduk surga, maka akan berkata istri yang ada di langit sana, yaitu bidadari, la tu'zi, hai wanita, jangan kamu sakiti dia. Marah bidadarinya, jangan kamu sakiti dia. Fa innama huwa dakhil, sesungguhnya itu hanya sementara bagi kamu. Yushiku ayyufariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan dia akan kembali kepadaku. Berbangga bidadari, marah dengan perbuatan wanita yang suka bermaksiat pada suaminya itu tadi. Ya, yang suka mengganggu suami. Maka ikhwani fid din azakumullah, ini suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa jumlah wanita di dalam neraka, di dalam surga itu lebih banyak, ya. Sebagaimana jumlah penduduk terbanyak yang di dalam neraka wanita, ya, karena disebut oleh Nabi SAW di dalam surga juga jumlah penduduk yang terbanyak adalah wanita juga. Nah, karena kenapa? Setiap laki-laki pasti memiliki 2. Itu minimal. Minimal 2. Nah, berarti minimal 2 kali lipat. Ya. Sebagian mereka ada yang 1 orang 72. Subhanallah. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa jumlah para wanita dalam surga pun lebih banyak daripada laki-laki. Yura mukhusaqihima min wara'il lahmi minal husni, yang kelihatan, ya, sumsum, ya, yang ada di betisnya itu, yang ada di belakang dagingnya, disebabkan karena sangat cantiknya bidadari itu. Tahu sumsum, ya? Ya, daging, kulit, setelah kulit daging, setelah daging apa? Tulang, dalam tulang itu apa? Sumsumnya. Biasanya kalau orang makan sop konro, ya, nah itu dalamnya itu ada, ya, ada yang diisap gitu. Nah, itu namanya sumsum. Nah, itu terlihat, subhanallah, kelihatan dari luar.
Kaif? Gambarannya kayak apa itu? Hah? Kalau pikiran kita sekarang, wah, mengerikan ini. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, minal husni, dari kecantikannya. Ya. Jadi jangan digambarkan jelek-jelek yang ada dalam surga itu. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat seorang wanita yang paling cantik, ya, di muka bumi ini. Menurut dia, dalam surga itu jauh lebih cantik. Secantik-cantiknya wanita dunia, ya juga buang air besar, ya kan? Ya. Kalau kenyangnya buang air besar, buang air kecil, ya kadang-kadang kentut. Nah, ya bau juga kentutnya, iya. Nah, kalau enggak mandi ya busuk juga. Walaupun dia dianggap sebagai apa istilahnya? Putri kecantikan misalnya. Nah, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita surga. Kalau wanita surga, walahum fiha azwajun mutahharah. Mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Tidak haid, enggak nifas, ya. Enggak buang air besar, enggak buang air kecil, enggak ada kotoran sama sekali. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Jadi tidak ada lagi hasad menghasad, dengki mendengki dalam surga, tidak ada. Hati mereka itu sama seperti hatinya satu orang. Ya, ini enggak ada lagi pertengkaran, ya. Cekcok sama tetangga misalnya, enggak ada. Nah, tetangga ini tengkar sama yang sana, enggak ada lagi. Nah, mereka semua hatinya satu. Ya. Jauh dari sifat-sifat yang tercela. Yusabbihunallaha bukratan wa ashiya. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Bertasbihnya ini, ikhwan, bukan beban, ya. Bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertasbihnya mereka, ya, ibaratnya seperti sudah menjadi sesuatu yang, ya, berjalan dengan sendirinya, sama seperti nafas. Nafas terus, kita bernafas. Maka demikian pula tasbihnya ahlul jannah, bukan karena beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, namun karena itu sudah berjalan dengan sendirinya, mereka selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa haula humus sabiqun alladzina sabaqu fid dunya ilal khairat wa sabaqu fil akhirati ilal jannat. Maka mereka ini adalah orang-orang yang ketika mereka di dunia, mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan. Dan mereka pun didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat memasuki surganya. Fa inna sabqahuna ala qadri sabqihuna. Karena sesungguhnya didahulukannya mereka masuk ke dalam surga itu sesuai dengan kadar mereka dahulu ketika di dunia juga berlomba-lomba. Mereka berada di baris terdepan dalam mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Nas'alullah Subhanahu wa taala ay yaj'alana min ahlil jannah. Sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan dari kitab ini, dan insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.